Eta anu organigram IPB ke orang didiskusikan. Mohon saya bro, mangga. Terus ada beberapa data UGM gaduh lebih teh. Aya biasa jantan iya lah. Assalamualaikum Prof. Sedayana. Waalaikumsalam Pak Dekan. Pak Dekan sehat Pak Dekan. Alhamdulillahirabbil alamin. Terus langsung nganggo kokonya tuh langsung jumahan di mana jumahan teh penting kenging. Di abdi mah kenging keneh. Pak Sep, damang Pak Sep. Baik, alhamdulillah. Bu Dekan, Pak EPPM, Pak Bu Prof, daramang. Alhamdulillah. Sehat sadayananya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Daramang. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Bu. Ibu Mimin. Ini pantas atas itu, atas isolasi mandiri kayak yang 3 minggu. Oh, bertas raos ayeuna mah, Bunda. Tapi aya nama tos negatif. Alhamdulillah. Menuju ya penyembuhan lah. Alhamdulillah. Sehat terus. Alhamdulillah daramang lah. Bunda Mimin iraha terakhir di parios negatifna. Di parios negatifna teh 1 minggu yang lalu. Ya. Hari ini teh hari Kamis. Oh. Eta nganggo kaca soca hideung kumaha eta? Serap menawi kumaha? Ya, kirang ya pada dibukakan pintu, pada milih. gelapnya. Milih we eta. Di kawitan wae itu pina Profnya. Saena tos 42. Neng Ulfa, manawi Neng? Siap. Di kawitan ya. Baik, mohon perhatian Bapak Ibu. Mohon untuk mikrofonnya di mute karena acara terima kasih. Mohon berkenan untuk kameranya di-on-kan. Baik, kita akan segera acaranya. Yang terhormat Rektor Universitas Majalengka, yang kami hormati Dekan Fakultas Pertanian Universitas Majalengka, yang kami hormati narasumber Profesor Dr. Hajah Yuke Rosyati Siregar MPD, serta hadirin Bapak Ibu peserta workshop yang saya hormati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji dan syukur mari kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas rahmat dan perkenannya pada hari ini kita dapat bertemu bertatap maya dalam kegiatan workshop pengembangan mahasiswa dengan model pengenalan, pengembangan dan pengelempasan yang disampaikan oleh Profesor Yuke. Hadirin yang berbahagia, mari kita awali acara ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Hadirin yang berbahagia, selanjutnya menyanyikan lagu Kebangsaan Indonesia Raya dilanjutkan dengan himne Universitas Majalengka.
Selanjutnya, sambutan Rektor Universitas Majalengka yang terhormat Profesor Dr. Haji Sutarman Insinyur MSc, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Profesor Dr. Hajah Yuke Rosyati Siregar MPD yang berkenan hadir. Terima kasih dalam acara workshop ini. Kalau saya tidak salah hitung sudah 2 kali Prof itu berkiprah membantu Unma. Pada saat itu Unpad Keur masak. HP-na di mana? Unpad dengan Unma masih belum MOU. Tapi sekarang sudah MOU, jadi kehadiran Ibu ke sini kalau saya memberanikan diri legal, sudah ada payungnya. Terima kasih Prof Yuke. Ibu Dekan Pertanian, Fakultas Pertanian Unma yang saya hormati, para Wakil Dekan, para Kaprodi, Bapak-Bapak Dekan dari lingkungan Unma, serta semua dosen yang berkiprah hadir dalam program workshop tatap maya ini. Alhamdulillah juga Ketua LPMU berkenan hadir, serta semua hadirin. Di laptop saya sudah tertera 63 orang. Semoga semuanya sehat dan kita akan mendapatkan pencerahan dari Prof Yuke pada pagi hari ini. Baiklah Bapak Ibu yang saya hormati, seperti semuanya di lingkungan perguruan tinggi kita sudah tahu bahwa mulai tahun 2019, 2020, perguruan tinggi di Indonesia ini dikejutkan dengan gagasan baru yang kita kenal sebagai MBKM. Serta-merta perguruan tinggi merespon. Karena ternyata Kemendikbud juga sudah memberi berbagai skema yang berbasis kompetisi dalam upaya untuk mensosialisasikan dan mengimplementasikan konsep MBKM tersebut. Mohon maaf, saya mau respon dulu dari hadirin. Apakah suara saya bisa didengar dengan baik? Ada, Prof, kedengeran. Jelas, Prof. Kelihatan juga? Ada. Ada. Mohon maaf, saya masih pakai masker, Prof Yuke, karena baru saja menyelesaikan isoman. Dari sekian banyak program MBKM, Unma telah ikut aktif dalam mendapatkan beberapa program. Yang sudah itu kita sudah mendapatkan program mahasiswa mengajar. Program mahasiswa mengajar itu ke berbagai daerah selama 3 bulan, tapi masih di wilayah Jawa Barat. Terus juga dosen pembimbing lapangan, ya, pembimbing lapangan itu juga sudah berjalan. Itu tahap pertama, tahap kedua sekarang sedang dibuka lagi, sedang pendaftaran. Yang ketiga ini adalah program kompetisi Kampus Merdeka, MBKM. Kita sebetulnya mengajukan 2 program studi, tapi yang disetujui oleh Dikti itu hanya 1 program studi, yaitu agribisnis, yang kebetulan Prof sudah tidak asing lagi dengan Dr. Ayub. Dalam MBKM ini ada 8 indikator kinerja utama, dan yang paling pertama itu adalah agar lulusan mendapat pekerjaan yang layak.
Jadi upaya dalam rangka mendapatkan menghasilkan lulusan yang memperoleh pekerjaan yang layak ini, program studi harus banting tulang bagaimana menyesuaikan kurikulum agar kurikulum ini bisa fit terhadap program MBKM. Padahal kurikulum ini juga baru direhab, tapi karena ada MBKM harus melakukan penyesuaian-penyesuaian, terutama dalam hal mahasiswa ini bisa dipertukarkan mata kuliahnya antar prodi yang sejenis, antar prodi dalam universitas, prodi dalam fakultas, dan juga antar universitas. Jadi dalam hal ini adalah program studi mendapatkan tugas yang berat sekali. Dan dapat skema hibah dari pemerintah itu sebagai prime movernya adalah agribisnis yang kita akan ikuti workshop ini. Untuk mewujudkan bahwa lulusan mendapatkan pekerjaan yang layak, selain juga kita harus menyesuaikan kurikulum, juga perlu ada kontribusi dosen. Sebagai dosen penggerak sekarang istilahnya, sebagai dosen penggerak, yaitu untuk membimbing akademik serta membimbing tentang karir mahasiswa dan lulusan agar dapat meningkatkan tingkat keterserapan lulusan kita di masyarakat, di Dudika, ya, dunia industri, dunia usaha, dan dunia kerja. Agar dosen penggerak ini mampu berfungsi sebagai konselor, jadi otomatis para dosen kita, dosen sebagai wali akademik, sebagai pengajar, itu semuanya harus diintegrasikan ke kompetensinya menjadi seorang konselor. Karena ingin mendapatkan dosen sebagai konselor, maka gagasan program studi mengundang Prof. Yuke dalam rangka untuk mengisi acara workshop ini. Oleh karena itu, keberadaan Prof. Yuke dalam rangka untuk minimal mengerti, mengetahui bagaimana dosen sebagai konselor, agar minat bakat dari mahasiswa dan lulusan itu bisa kita temukan dalam rangka untuk meningkatkan lulusan yang mendapat pekerjaan yang layak. Nah, oleh karena itu saya mendapatkan kehormatan dengan kehadiran Prof. Yuke untuk bisa mengisi acara workshop ini. Oleh karena itu, Bapak Ibu semuanya, saya berharap bahwa dalam workshop ini kita bisa mendapatkan pencerahan dari pembicara, walaupun hanya untuk mengetahui, menyadari. Jadi kalau untuk menjadi konselor, Prof. Yuke juga sekolahnya lebih dari 3 tahun. Oleh karena itu, ini hanya untuk bisa ada awareness saja dulu, setidak-tidaknya untuk bisa mengkonsul untuk para mahasiswa, para lulusan yang kita harapkan agar dapat mendapatkan pekerjaan yang layak. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini saya mengucapkan terima kasih kepada Prof. Yuke atas kehadiran dan kesediaannya. Saya mengucapkan selamat kepada program studi agribisnis yang mampu mendapatkan hibah dari Dikti dalam rangka untuk mengisi program PKKM ini. Dan juga terima kasih kepada semua hadirin, para dosen yang benar hadir dalam rangka untuk mendapatkan pencerahan dari Prof. Yuke. Izin Bu Dekan, apakah ini harus dibuka atau langsung saja? Dibuka ya, Prof. Oh ya, dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, workshop bimbingan karir dan konseling dengan tema pengembangan mahasiswa dan
dengan metode P3M yang dibawakan oleh Profesor Yuke, dengan resmi saya buka. Terima kasih. Selamat mengikuti workshop. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Rektor. Hadirin yang berbahagia, kita memasuki acara inti materi yang akan disampaikan oleh Profesor Dr. Haji Yuke Rosyati Siregar MPD yang akan dipandu oleh moderator Ibu Dr. Sri Ayu Andayani SPMP. Kepada Ibu Dr. Sri Ayu Andayani SPMP, kami persilahkan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk semuanya, Bapak Ibu. Sehat. Yang terhormat Ibu narasumber kita, Profesor Yuke. Sehat selalu ya, Prof. Amin, amin. Yang terhormat Pak Rektor, Profesor Sutarman, Bapak Ibu Wakil Rektor, Bapak-Bapak Dekan, dan Bapak Ibu dosen peserta workshop. Alhamdulillah, pada kesempatan ini kita masih dapat melaksanakan workshop dengan tema pengembangan mahasiswa dengan model P3M. Ini akan menambah pengetahuan dan inspirasi bagi kita sebagai dosen yang bisa berperan jalur karir bagi mahasiswa. Baiklah, Bapak Ibu hadirin sekalian, sebelum kita mendengar pencerahan dari Profesor Yuke, saya akan bacakan sekilas tentang beliau. Profesor Dr. Yuke Rosyati Siregar MPD, beliau adalah seorang psikolog, guru besar Fakultas Psikologi Unpad, pernah menjabat dekan di Fakultas Psikologi Unpad, lahir di Tasikmalaya pada tanggal 18 November 1947. Benar ya, Prof ya? Sekarang menjelang usia 74, tapi alhamdulillah masih sehat, masih semangat, masih energik ya, Prof. Luar biasa. Luar biasa. Sehat selalu. Amin. Beliau menyelesaikan S1 di Universitas Indonesia, S2-nya di Universitas Pendidikan Indonesia, dan S3-nya di Universitas Indonesia. Ada beberapa model yang sudah dihakikan ya, Prof ya. Di antaranya adalah model pembinaan mahasiswa dengan judul mempersiapkan mahasiswa meninggalkan masa remaja memasuki masa dewasa muda. Dan yang akan kita dengarkan di sini itu model pengenalan, pengembangan, dan penglepasan mahasiswa yang sering dikenalnya dengan P3M ya, Prof ya. Ya. Ada beberapa tulisan beliau juga bisa kita kutip bahwa mahasiswa mempunyai masa transisi pada rentang usia 18 sampai 22 tahun. Pada masa ini mahasiswa mengalami 3 tahapan pengembangan, yaitu pengenalan, pengembangan, dan penglepasan. Pada masa ini mereka berkesempatan untuk mengeksplorasi berbagai hal yang dapat dijadikan bekal untuk masa yang akan datang dan juga mengaktualisasikan dirinya. Dalam mensupport hal ini, bukan hanya orang tua yang bisa berperan, tetapi kita sebagai dosen yang juga sebagai penasehat akademiknya, dosen wali, atau istilah sekarang adalah dosen penggerak di suasana MBKM ini sebagai konselor mahasiswa. Baiklah Bapak Ibu hadirin sekalian, untuk mengefektifkan waktu, kita langsung saja simak pencerahan dari Prof Yuke. Mohon maaf Prof, barangkali untuk pemaparan cukup 30 menit ya Prof ya. Selebihnya biar kita lebih leluasa untuk diskusi dan tanya jawab. Ya, baik Prof. Mangga, disilahkan Prof. Baik, terima kasih Ibu Ayu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih kepada Rektor Universitas Majalengka, yaitu Profesor Sutarman, telah memberi kesempatan pada saya ketemu lagi ya Prof ya. Ketemu lagi, tapi sekarang bicaranya bukan tentang anak, tapi bicaranya tentang mahasiswa. Ya.
Terima kasih atas kesempatan dan juga terima kasih kepada para dosen dan juga para pimpinan direktorat dan para pimpinan fakultas yang sudah menghadiri workshop ini, dan kita akan bersama-sama kita mendiskusikan mengenai pengembangan mahasiswa. Nah, saya akan mulai mungkin dari beberapa pandangan ya. Sebenarnya ini memang pengembangan ini, model ini pernah digunakan di TPBK ITB dan kemudian di Unpad sendiri. Nah, saya akan bicara mahasiswa. Tidak pernah mati sebetulnya dari zaman dulu ya, dari zaman 1945 selalu penggeraknya itu adalah mahasiswa. Karena mahasiswa itu usia muda yang penuh dengan idealisme dan penuh juga dengan semangat untuk memperjuangkan sesuatu. Cuma mungkin kondisi atau zaman yang berubah. Barangkali 1945 beda, 1965 beda, 1998 beda. Sekarang kita sudah di abad 21. Beda juga tantangannya. Maka itu ada beberapa hal yang perlu kita tangani, yang perlu kita pahami. Pertama itu siapa mahasiswa sebetulnya. Bisa PPT-nya? Ya. Lanjut. Jadi ini kita mulai dengan model. Saya akan mulai karena kita di abad 21, berbeda dengan zaman-zaman lalu. Sekarang ini zaman penuh dengan perubahan yang begitu cepat. Perkembangan teknologi, perubahan situasi sosial, perubahan ekonomi, segala macam itu berubah. Ya, mobilitas kita yang barangkali dulu hanya di daerah sini, dulu di negara sini, kita nggak kemana tuh jarang, tapi sekarang itu mobile sekali ya, dari satu ke sini dan sebagainya. Situasi perubahan tidak hanya nasional atau tidak hanya lokal di satu negara, tentu sekarang bisa borderless ya, tidak ada batas, seolah-olah kita bisa bisa menyebar ke semana ya, kita bisa pergi kemana, kita bisa kontak dengan orang melalui teknologi, di mana saja, jam berapa saja kita bisa kontak. Kalau dulu mungkin kita nunggu interlokal, ya nunggu ini lama. Sekarang tidak, bisa langsung tahu kondisi terjadinya sesuatu. Di satu negara kita bisa cepat tahu. Dan contohnya sekarang saja kondisi pandemi itu tidak hanya di Indonesia, tapi dunia. Nah, mari kita lihat. Perubahan ini telah membuat seseorang mengalami perubahan pula. Dan ini ciri yang utama dari kondisi abad 21. Lalu Megro mengatakan, manusia pada abad 21 seperti hidup dalam satu korsel. Putaran yang berputar, yang bisa cepat, bisa lambat. Ya. Nah, ada 3 tipe katanya di situ. Kalau orang tidak tahan dengan apa yang terjadi situasi sosial, mungkin dia menghindar. Dia akan loncat dari korsel itu. Dia tidak peduli. Dia pokoknya menghindar apa yang terjadi dan dia mengikuti apa yang dia inginkan. Tetapi ada juga yang dia diam di perubahan ini. Dia di korsel ini, dia duduk, diam, tapi tidak melakukan apa-apa. Dia hanya melihat. Maka kalau tadi menghindar, sekarang menjadi penonton. Yang penting kita harus kembangkan adalah ada seseorang yang duduk di korsel, dia mengamati putaran korsel, dia belajar apa yang terjadi dengan korsel itu, maka dengan kemampuan yang dimilikinya, kemampuan berpikirnya, ya, dan sebagainya, dia menyesuaikan, adaptif terhadap perubahan itu. Maka dia akan bisa mengembangkan dirinya menjadi pemain. Nah, barangkali kita harus menciptakan generasi yang sekarang ini menjadi generasi menjadi pemain. Jangan penonton dan jangan menghindar. Nah, jadi untuk ini dunia perguruan tinggi merupakan salah satu wadah menciptakan atau mengembangkan generasi kita untuk menjadi penonton, untuk menjadi penghindar,
menghindar atau menjadi pemain. Yang diharapkan kita menjadi pemain. Ya. Mari kita lihat. Kita perlu tahu ya mahasiswa karakteristiknya generasi bukan mahasiswa, generasi abad 21 seperti apa sebetulnya. Prinsip mungkin saya tidak akan mendetil, hanya garis besar saja. Mereka itu mempunyai berkarakteristik freedom, bebas untuk mengekspresikan dirinya, bebas untuk mengemukakan kreativitasnya, ya freedom. Ya mereka punya karakteristik freedom. Kedua, mereka itu cepat sekali, cepat dalam teknologi, cepat dalam penyesuaian dan cepat sekali. Ini yang positif yang kita perlu pahami. Speed kerjanya cepat. Lalu cara pikirnya, dia kritis biasanya. Kreatif, dia menciptakan sesuatu yang baru, juga inovatif, dan sering cermat untuk melihat ya apa yang terjadi, apa yang dilihat, dikemukakan melakukan ekspresi. Kita lihat iklan-iklan sekarang kalau menggunakan anak-anak di zaman sekarang, nggak ada yang pakai nggak pakai gerak, semua pakai gerak, dinamis, ya macam-macam dan happy. Nah, di sini adalah happiness. Mereka selalu mengekspresikan semua itu mudah, semua itu gembira, apapun yang terjadi, gitu ya sepertinya. Lalu dia sangat terbuka dengan sosialisasi, nah, sehingga mudah untuk teamwork sebetulnya. Dan satu adalah master teknologi. Ini tidak ada satupun individu di abad 21, anak-anak sekarang tidak kenal dengan teknologi. Di bayi pun sudah bisa tahu smartphone, ya misalnya. Dia lihat bentuknya, lalu permainannya juga sudah seperti itu ya. Jadi kayaknya sudah genuine dari teknologi. Ya. Lalu kemudian ini akan mempengaruhi abad 21, mempengaruhi pengasuhan pendidikan, ya, yaitu globalisasi, teknologi, perubahan sosial ini pasti akan mempengaruhi pengasuhan, termasuk juga pendidikan. Ya, lanjut. Nah, bicara tentang mahasiswa, kita lihat usia kronologisnya adalah berada di remaja 18 tahun, 17-18 tahun yang akan berangkat ke dewasa muda 21-22 tahun. Ya. Jadi 18, 20, 21. Ini transisi. Segala sesuatu yang transisi pasti ada gejolak, tapi kita harus memberikan sesuatu pada mereka, pandangan-pandangan yang bisa membangun diri mereka sendiri. Jadi mahasiswa berada di antara dua periode. Remaja dia tinggalkan karena sudah 18 tahun, itu sudah remaja akhir. Dewasa muda itu akan mulai 20, 21, 22, maka disitulah mahasiswa. Ya kadang-kadang seperti remaja, kadang-kadang suka pikiran sebagai dewasa karena dia transisi. Disinilah pemegang peran dari para dosen untuk mengembangkan mahasiswa menuju dewasa muda sehingga mereka sukses dalam menjalani kehidupannya. Ya. Lalu kita lihat apa yang terjadi antara tugas yang harus dilaksanakan, dicapai oleh remaja dan dewasa awal di era dan tantangan di era globalisasi. Pada masa remaja, pencapaian awal penelitian karir dengan dia memilih bidang studi, dia dengan memilih bekerja, dengan memilih apapun keputusannya sesudah SMA, itu dia artinya sedang meniti awal karir. Ya, dengan memilih tersebut tadi. Misalnya saya sudah SMA menikah, itu juga karir di dalam rumah tangga. Jadi semua dimulai dengan meniti awal karir. Nah, kenapa? Nanti dewasa muda dia akan masuk ke dunia kerja. Sehingga meniti karir. Kalau tadi mencapai awal karir,
sekarang meniti. Sehingga tantangannya pada saat sekarang di abad globalisasi ini, berkompetisi dan memitra antar bangsa. Bukan hanya lokal atau nasional, tapi sekarang antar bangsa. Itu yang sekarang mereka warga nasional, tapi juga sekaligus warga global kalau dia ikut di dalam globalisasi tadi. Jadi berkompetisi dan bermitra antar bangsa. Kemudian mulai muncullah karena semua ingin mendapatkan sumber daya yang bagus, maka muncullah standar-standar internasional dalam produk, dalam jasa, dalam SDM, dalam modal kerja, bahkan sekolah pendidikan pun sekarang universitas misalnya sudah mengejar taraf internasional ini dengan standar-standar tertentu yang tadi dikatakan global tadi. Sehingga yang harus dikembangkan posisi aktif sebagai pemain di kawasan internasional. Itu yang nanti harus kita kembangkan. Kemudian pencapaian nilai kehidupan akademik sebagai dasar untuk bertindak. Ya, nilai kehidupan itu bisa nilai agama, nilai kemanusiaan, nilai budaya, dan akademik sebagai dasar untuk bertindak. Itu pencapaian nilai. Dia tahu harus gimana ya. Tapi nanti di dewasa muda dia bertindak. Ya, kalau ini tadi dia tahu untuk bertindak tuh ini. Tapi di sini sudah bertindak. Ya, apa dengan nilai yang dimiliki secara bertanggung jawab. Tapi apa yang terjadi tantangan tata nilai dunia terus bergeser. Kejujuran ya, care itu terus bergeser walaupun prinsipnya sama. Care peduli orang. Tanggung jawab setiap apa yang kita katakan, setiap perbuatan harus kita berani untuk mempertanggungjawabkannya. Itu sebetulnya sama prinsipnya. Hanya dengan pergeseran ini seperti pluralisme tumbuh, ya. Lalu mencapai kemandirian emosional karena pada masa remaja secara emosi dia sudah bisa untuk sendiri misalnya ya. Karena nanti dewasa muda dia harus mandiri betul. Ya. Lalu pencapaian kompetensi sosial. Di sini melalui pergaulan dia mulai tahu apa itu bagaimana harus berinteraksi, bagaimana mempertahankan persahabatan. Tapi pada dewasa muda mampu melaksanakan kehidupan sosial secara bertanggung jawab. Nah, yang harus dikembangkan adalah kemandirian emosional. Ya, di sini tantangannya ketidakjelasan dalam kehidupan yang mengalami perubahan terus-menerus sehingga menimbulkan kebingungan dan konflik dalam diri. Ini khas ini. Kemudian yang dihadapi kehidupan multicultural dan multilingual dan sebagainya. Nah, ini adalah yang harus difahami oleh para dosen bahwa tugas perkembangan dan tantangan era globalisasi dalam rangka membuat program. Ya. Nah, saya akan lihat. Saya mencoba mengemukakan satu istilah yang akhir-akhir ini saya pakai karena saya banyak diminta webinar, yaitu generasi yang tadi itu generasi abad 21 umum semua orang. Tapi saya mengatakan Indonesia harus memiliki generasi cekatan. Cekatan ya, C.E.K.K.A.T-nya jadi 1, A.N. Artinya apa? Kalau generasi cekatan itu cerdas, emosi positif, keterampilan sosial positif, kemudian cekat. AT-nya adalah asli teknologi. Lalu A-nya adaptif dan N-nya adalah dibungkus nilai. Tidak bisa hidup tanpa nilai. Nah, bagi para dosen yang untuk mengembangkan mahasiswa ke arah generasi cekatan, ada beberapa hal penting yang bisa kita buat di dalam setiap program sesuai dengan tahapan. Pertama, mereka harus memiliki
dilatih memiliki tujuan hidup yang sebetulnya harus dari kecil. Tujuan hidup itu setiap tingkah laku kita harus ada tujuan. Harusnya dari kecil. Ya. Nah, sekarang di mahasiswa tinggal diasah untuk tumbuh sebetulnya. Memiliki tujuan karena hidup, tujuan dari hidup adalah hidup bertujuan. Kalau hidup tidak bertujuan, dia tidak tahu apa yang harus dia lakukan. Ya, tapi kalau tujuan hidup adalah hidup bertujuan, dia tahu ke arah mana dirinya akan dibawa. Karena yang bertanggung jawab terhadap dirinya ada anak itu sendiri, mahasiswa itu sendiri. Lalu dia harus tahu makna hidup. Hidup ini untuk bermanfaat tidak hanya bagi diri kita, tapi bermanfaat bagi orang lain. Ya, bagi orang lain, bagi mungkin makhluk lain, ya. Jadi makna hidup bermanfaat. Ya, sehingga bisa mengamalkan apa yang kita miliki. Lalu masa depan. Nah, dalam membina masa depan ada dua yang perlu dikembangkan pada mahasiswa. Pengetahuan tentang dunia global perlu sehingga mereka tahu bidang yang dia ambil ke masa depan itu seperti apa. Ya. Bukan dia tahu dia kuliah di sini, kalau lulus dia tidak tahu apa-apa untuk masuk kemana. Itu nggak boleh. Ya. Lalu ketiga, untuk tahu dia nanti di dunia global ngapain dengan bidangnya, maka dia harus mengembangkan diri pribadi. Dia harus aware tentang strength, weakness dari dirinya. Nah, itu pengembangan diri pribadi. Tapi tadi, karena dia berada dalam satu negara, maka mesti dikembangkan peran sebagai warga negara Indonesia, tapi sekaligus dia harus menjadi warga dunia. Ya, kesadaran tentang bangsanya, kesadaran bahwa dirinya bagian dari global. Dan yang penting sekali yang kita bisa latih melalui pendidikan perguruan tinggi adalah life skill. Keterampilan hidup. Ya, bukan keterampilan hidup itu hanya belajar, tapi memanage keterampilan hidup. Life skill disebutnya. Nah, ini sedang ini sekarang ini life skill. Nah, ini bisa kita kembangkan cara pikir atau cara pandang dari mahasiswa. Nah, dan juga pola pendidikan atau pengasuhan itu dengan cinta. C.I.N.T. Ini adalah singkatan dari contoh. Anak mahasiswa akan mencontoh dosennya. Itu iklim dalam perguruan tinggi mau dibangun seperti apa. N-nya itu nilai apa yang dikembangkan sebagai conduct, sebagai pedoman tingkah laku di universitasnya. Karena setiap universitas pasti beda. N itu nilai apa yang akan dikembangkan di universitasnya. Ini bisa satu workshop sendiri dari mahasiswa, dari dosen, dari pegawainya. Apa sih yang harus dibutuhkan? Kalau sudah tahu nilainya, turunkan ke dalam bentuk conduct. Jadi anak itu belajar conduct untuk menyesuaikan dengan conduct yang ada di perguruan tinggi. Nah, semua conduct itu menuju ke arah pengembangan nilai moral. T-nya, tanggung jawab pendidikan bukan dosen saja. Bukan juga pimpinan, tapi mahasiswa itu sendiri. Ya, mahasiswa harus bertanggung jawab terhadap dirinya. Kenapa dia ada di sini? Bukan dosennya. Ya. Dosen bertanggung jawab terhadap memindahkan ilmunya, transfer knowledge. Tapi mahasiswa dia bertanggung jawab bahwa dia menimba itu untuk dirinya. Terakhir adalah semua mau di keluarga maupun di perguruan tinggi asih. Ada satu nuansa saling care. Kalau asih itu dengan affection. Ya, segala sesuatu itu dengan affection. Ini bisa dilakukan kalau semua punya pemikiran growth mindset. Pemikiran yang terbuka terhadap tantangan, pemikiran tantangan bukan sesuatu yang membuat kita mundur,
bagaimana dia memandang orang lain, bagaimana dia memandang sukses, growth mindset. Sekarang ini growth mindset itu kalau kita ke luar negeri lihat buku-buku ini sedang berkembang. Bahkan sudah masuk ke dunia pendidikan, growth mindset. Bagaimana dia menciptakan seorang businessman dengan growth mindset-nya sebagai bisnis. Bagaimana kita mempunyai growth mindset sebagai ini. Nah, ini adalah harus dikembangkan. Tapi pertama dosennya punya growth mindset dulu. Ya. Nah, ini mungkin saya sepintas saja. Jadi ada dua cara berpikir kita. Fixed mindset, kaku, tidak fleksibel, dan ada growth mindset. Kalau fix itu lihat situasi tantangan pasti dihindari. Dia nggak mau konflik, dia nggak mau. Tapi kalau growth mindset itu situasi belajar dan saya harus tumbuh. Situasi belajar dan tumbuh melalui tantangan itu. Jadi itu growth mindset. Lalu pada situasi hambatan, maka fixed mindset seperti mudah menyerah. Ya, dia melihat dunia itu hanya problem. Jadi dia bukan problem solver, tapi dia melihat problem. Dia dikuasai oleh problem. Tapi lain dengan growth mindset, dia punya resiliensi. Jadi mempunyai daya lentur, mendapat tantangan, mendapat problem, dia kembali lagi bisa berdiri sendiri. Jadi di sini ada keberanian. Kalau usaha pada fixed mindset biasanya lemah. Ada sulit, dia berhenti. Tapi kalau pada growth, dia selalu berusaha dan kerja keras. Lalu kalau ada menghadapi kritik pada fixed mindset, selalu memandang dirinya diserang. Sehingga defense. Tapi bagi growth mindset, alat untuk belajar dan tumbuh. Nah, kalau memandang kesuksesan orang lain pada yang fixed mindset, kesuksesan orang lain melalui dia pandangnya ancaman bagi dia karena dia harus bersaing. Dan sehingga memiliki rasa tidak aman. Tapi bagi yang orang growth mindset, sumber inspirasi dan pendidikan. Nah, jadi growth mindset perlu ditanamkan pada mahasiswa. Ya. Nah, kalau tadi ini yang tadi ya, saya akan escape aja ini. Jadi yang tadi sudah saya jelaskan, ini sih nanti toh PPT-nya mungkin akan dibagikan oleh. Yang penting life skill ini. Jadi kan mahasiswa cerdas, bukan pandai. Bukan IPK 4, IPK ini tapi dia nggak tahu apa-apa. Tapi dia 3,5 atau 3, tapi dia mampu menggunakan kemampuan intelektualnya untuk berpikir kritis. Dia bisa menyeleksi mana informasi yang akan diambil atau tidak. Ya, itu adalah berpikir kritikal. Dia lihat apa yang terjadi di lingkungan, bukan hanya textbook. Nah, kemudian kreatif dan inovatif, lalu contextual intelligence, artinya dia punya kemampuan mentransfer ilmunya sesuai dengan kontekstual, secara smart. Secara smart itu cerdas, ya bukan clever. Lalu emosi positif, kepekaan di sini, makin dia dengan peka maka dia akan berempati. Yang penting di sini bagaimana mengelola stres dengan resiliensi. Keterampilan sosial, kolaborasilah mesti dikembangkan. Jadi bukan saya, tetapi kita. Saya berkembang, manfaatnya bagi semua masyarakat. Jadi menjadi kita. Kemudian asli teknologi, di sini saya udah tahu ya informasi literasi media. Apa yang harus dikembangkan yaitu menggunakan teknologi secara positif. Informasi yang tepat, mencari informasi yang tepat, akurat, bagaimana menggunakan media, bagaimana aturannya menggunakan media. Ya, bagaimana menghindar media dari yang negatif. Itu harus diberikan karena mereka masih remaja, asli karena mereka pasti asli teknologi, maka harus diberikan etika. Ya, bagaimana dibimbing bagaimana mulai literasi. Dan adaptif ini adalah terbuka bagi tantangan. Dia fleksibel. Terakhir nilai manfaat, nilai budaya,
nilai kehidupan, ya nilai kehidupan itu nilai agama, nilai kemanusiaan dan sebagainya. Ini life skill yang mesti dikembangkan di dalam P3M. Yang tadi itu tujuan hidup, kesadaran warga, negara, kemudian itu semua dengan life skill, ya itu kita harus kembangkan melalui P3M secara bertahap. Ya, ini mungkin hanya garis besar saja. Mari kita lihat apa yang dikembangkan pada cerdas pada anak, pada mahasiswa, problem solving. Kritis dalam penggunaan waktu, time management. Ketiga, kreatif, inovatif, beri kesempatan, peluang, tantangan, informasi, ya, tantangan dia mampu untuk melihat peluang dan dia mampu melihat tantangan informasi. Di sini mampu menggunakan pengetahuan serta keterampilan akademik dan non-akademik sesuai situasi dunia. Yang lainnya nanti bisa dibaca. Ya, misalnya nilai yang lain. Nah, ini P3M. P3M ini ya adalah 3 tahap pengembangan mahasiswa. Yang harus seperti tangga, makin lama makin dia bisa mandiri. 1, pada semester ini domain yang dikembangkan pada mahasiswa adalah domain akademik, karena memang mahasiswa, mereka akademik, organisasi untuk bisa dia berinteraksi dengan orang lain, bagaimana berrelasi sosial, lalu menjaga sekarang tuh olahraga, dulu tidak begitu perhatian, tetapi sekarang olahraga menjadi suatu yang standar diikuti oleh banyak orang. Kemudian kesenian, ya. Nah, mari kita lihat ini semua harus kita sadar ciri dunia zaman abad 21. Jangan membuat program dengan abad yang lalu, tapi kita membuat program ke depan. Nah, di sini mari kita lihat ya, ada percaya diri itu yang utama. Nilai moral dan kompetensi sosial. Dari yang tadi life skill. Itu harus ada di dalamnya. Semester 1-2 mulainya adalah dari ketika mahasiswa diterima sampai semester kedua akhir. P1 namanya. Apa sih yang ada? Pengenalan. Kenapa disebut pengenalan di sini? Karena mahasiswa ini baru meninggalkan ya yang tadi tergantung keluarga, sekarang dia harus sendiri misalnya ya. Karena kan pindah ya dari daerah, belum tentu. Memang bisa di daerah yang sama, tapi bisa juga di daerah yang lain. Mau daerah sama, daerah yang lain, tapi jelas mereka sekarang harus melihat kehidupan yang berbeda ketika SMA dengan dunia perguruan tinggi. Jadi di sini penekanannya adalah mengenalkan dunia perubahan tersebut, transisi. Mungkin dulu enak di rumah, sekarang harus kos. Ya, dia harus kenal dunia kosnya. Dia harus kenal orang lain. Dia harus bersama dengan yang lain. Dia harus kenal budaya di mana dia akan kos. Dia kenal budaya di mana dia akan sekolah. Jadi dia pengenalan. Ya, saya pernah melihat ke Australia waktu itu. Mahasiswa yang baru itu adalah mereka menyesuaikan dan menampilkan negaranya masing-masing. Nah, kemudian dia lihat, jadi harus, kalau kebetulan anak saya itu angklung ya, main angklung, jadi dia mengenalkan angklung dan sebagainya, dia kenalkan. Nah, ini bisa saja pengenalan itu antar, karena mungkin ada dari Sumatera, ada yang dari Makassar, mereka tahu kebiasaan-kebiasaan dari setiap bangsa, suku bangsa. Jadi di sini dia kenal siapa teman kita, budayanya seperti apa, pengenalan di sini. Ya, kemudian tujuan pengenalan ini adalah pengenalan tuh tidak hanya itu, tapi dunia akademik. Bahwa kuliah seperti ini, ya. Kemudian juga beda, mungkin bebas ya, tidak seperti terbimbing seperti mahasiswa, dia harus menangkap sendiri, dia harus aktif sendiri, dan sebagainya.
Nah, disinilah dia harus dikenalkan dunia akademik, dunia lingkungannya, lalu nilai-nilai yang berkembang. Nah, kalau kita nggak punya nilai-nilai di universitas, atau tentu sulit untuk dikenalkan. Mereka harus tahu kondak apa yang boleh, kondak apa yang tidak boleh di universitas tersebut. Jadi dikenalkan di sini. Jadi di sini yang ditumbuhkan adjustment terhadap dunia yang baru dia masuki. Tadi ya, ada dunia akademik, ada dunia ini, ada dosen, ada ini, dan sebagainya. Sebagai mahasiswa di situ. Lalu adjustment terhadap lingkungan di mana dia akan berada. Atau di daerah di mana dia akan studi. Kemudian itu adjustment. Ya, adjustment. Lalu menumbuhkan tidak hanya adjustment dengan positif, tapi self-awareness. Dengan bimbingan dia menyadari bahwa dirinya sekarang mahasiswa yang akan belajar dengan kondisi seperti ini, lalu dia melihat strength, weakness-nya. Jadi pada awal inilah para dosen harus memiliki pencatatan tentang anak walinya, yaitu. Jadi kemudian anak walinya. Jadi kehidupan mereka di rumah, kebiasaan mereka, itu namanya recording, ya, pencatatan awal, ya, bagi pegangan bagi para dosen wali atau dosen penggerak atau apapun dosen konselor. Jadi memiliki record. Nah, memang kalau ada TPBK atau itu bisa digunakan record dari para mahasiswa tersebut ada di misalnya tiap fakultas, tidak perlu di universitas tapi di fakultas. Jadi dia punya berkas-berkas dari anak-anak tersebut melalui dosen walinya. Jadi kalau anak itu sudah selesai, kan mereka dibalikin misalnya ke fakultas, berkas-berkas tersebut, jadi punya tuh. Punya angkatan demi angkatan itu punya. Nah, di situ adalah self-awareness. Jadi ditumbuhkan kesadaran dia sekarang memasuki dunia baru. Apabila jadi di sini, dunia akademik dilatih anak itu. Gimana baca textbook. Bagaimana menggunakan teknologi dalam kegiatan belajar mengajar, ya, bagaimana dia menggunakan penulisan artikel, tapi jangan jauh-jauh, tapi bagaimana menulis makalah, misalnya. Karena nanti pengembangan itu lebih dalam. Ini hanya kenal, oh ya harus gini, gimana kuliah itu, jam berapa mereka harus, semua itu jadwal, dan mereka mulai membuat jadwal dirinya sendiri. Ya, bangun tidur dan sebagainya, nanti dilihat oleh kita. Kalau dia sesamping suatu terjadi, jadwal itu kita bisa lihat. Nah, kemudian naiklah kita kalau sudah selesai mereka ke P2, yaitu pengembangan di sini. Apa yang dikenal, apa yang di-awarekan, apa yang di-adjust, sekarang dikembangkan. Semester 3, 4, 5, 6 agak panjang dibandingkan 7, 8, dan 1, 2. Dan disinilah pentingnya. Karena ini lebih panjang, mahasiswa di sini belajar bahwa dia sekarang mandiri, itu tugasnya akan ini akan transisi menuju ke mandiri, ya di sini. Nah, pada tahap 2 ini harus diberi kesempatan oleh fakultas atau universitas adalah eksplorasi. Ya, mereka mengeksplorasi, yaitu pengetahuan mereka yang diperoleh. Di sini mahasiswa eksplorasi terhadap dunia kerja, ya, eksplorasi tantangan-tantangan yang ada di dunia sekarang. Bagaimana dunia kehidupan kampus dibina untuk mengembangkan diri dia. Kemudian juga dalam dunia kerja, maka dia sudah pada semester 5-6 itu dibawa keluar, setiap fakultasnya itu sesuai, mungkin mencari mereka yang sudah lulus, biasa yang saya lakukan itu lulus, mereka datang ke sana, mereka bisa wawancara dengan itu, lalu mereka saling melaporkan satu sama lain, sehingga
tahu dunia kerja yang akan datang di mana. Bukan sesudah 8 baru dia tahu mencari kerjanya. Tidak, harus dari 56. Ya 34, 56 mulai dibina. Ya sehingga di sini program-programnya membantu mahasiswa meniti karya dengan dunia kerja yang dikenalkan pada dia di bidangnya. Ya di sini dia melihat peluang-peluang terhadap kerja, bahkan mulai boleh untuk networking dengan mereka. Dan di sini mereka harus melihat tuntutan dunia kerja. Nah, program-program di sini lebih berbentuk studi wisata, pertemuannya alumni, melakukan progres magang dan sebagainya, sehingga explore di sini. Nah, kemudian juga dia mengeksplor itu tidak hanya akademik, tapi domain-domain lingkungan sosial. Kemana mereka harus bisa kontak, ya kemana mereka harus melakukan ini. Nah, ini mereka dilatih. Dan kemudian mulailah membuat karya-karya walaupun berlangsung di fakultas saja atau universitas. Karya-karya mereka yang dikenalkan kepada dunia kampus. Jadi Pak Perta tahu tuh siapa yang di agrobisnis, siapa mahasiswa yang menonjol, dan itu kebanggaan bagi mahasiswa. Ya, jadi mulailah program yang mengembangkan, menyatakan dirinya dengan karya-karyanya, karena dia harus inovatif dan sebagainya. Ya, misalnya saja saya pernah baca itu yang saya contohkan, misalnya mahasiswa perawat tingkat akhir menemukan cara untuk menolong orang seperti ini. ITB waktu itu saya baca mahasiswa 6-nya itu membuat lampu desa terang tanpa harus pakai dia dengan air kalau tidak salah. Nah, itu hal-hal inovatif yang dilakukan oleh mereka. Dan mereka sudah bisa menjalin relasi dengan orang lain. Nah, di sini saya pernah melihat contoh saja. Seorang mahasiswa saya tanya, dia tuh kebetulan menginikan ayam ya, kayak fried chicken. Gitu. Terus saya bilang, boleh nggak saya pesan? Saya bilang, pesan kira-kira 100. Wah Bu, saya cuma bisanya sekian. Nah, itu dia harus dilatih kepada dia bagaimana menerima tantangan itu, tetap dia melakukan sesuatu, bukan melihat itu mati. Ya, seperti itu. Itu satu. Atas dasar itu saya melakukan P3 ini. Kedua adalah, ada contoh lagi, ketika mahasiswa dikontrak, terus saya tanya, kontraknya pakai apa? Pakai ini perjanjian, saya bilang. Enggak Bu, seininya aja. Nah, saya bilang enggak bisa. Kalau kontrak kerja itu harus ada perjanjian. Kamu dari sekarang harus belajar. Kebetulan itu mahasiswa-mahasiswa yang saya ketemu dan saya ngobrol dan sebagainya. Nah, lalu saya tanya, kamu melakukan ini kegiatan seni waktu itu, gimana caranya kamu menginikan pemasarannya dan sebagainya? Nah, terus kamu dipanggil dia oleh suatu institusi tertentu, lalu saya tanya, apakah kamu ada transport dan enggak included, nggak bisa, itu harus akhirnya saya berpikir, dan ini saya pernah sampaikan juga di universitas ya, di Unpad segala, bahwa Fakultas Ekonomi bukan milik Fakultas Ekonomi saja. Fakultas Pertanian bukan milik Fakultas Pertanian saja. Tetapi milik dari semua mahasiswa yang ada di situ. Mahasiswa untuk berbisnis perlu tahu hukum. Mahasiswa untuk ini perlu tahu ekonomi. Sehingga ada program-program silang. Nah, mungkin yang kampus Merdeka ini bagus. Jadi jangan hanya terpaku pada bidangnya. Karena dia harus berdiri nanti di sana, dia tidak perlu ahli, tapi dia tahu.
supaya nggak ditipu, barangkali ya supaya ini. Nah, itu ada di P2. Jadi di sini kesempatan anak tuh mengeksplor prestasi akademik, non akademik, ya. Misalnya di organisasi itu non akademik, dia bisa berprestasi menjadi leader. Di situ bisa kita kembangkan program-program menjadi leader. Kemudian juga di dalam prestasi-prestasi yang berkaitan dengan dunia, misalnya dia mengikuti kegiatan seminar yang nasional, yang kemudian bisa juga lokal, bisa region, bisa dunia, bisa internasional, bukan dunia, internasional. Nah, ini harus dipupuk dari sekarang mereka mahasiswa itu, ya. Nah, kemudian juga yang terakhir itu adalah penglepasan. Explore, awareness, adjustment, explore, aktualisasi diri. 78 bukan dimulai dia tahu mau kemana, bukan. Dia harus sudah mengaktualisasikan saya menjadi ini. Sehingga kalau dia melakukan segala sesuatu sudah terarah untuk karirnya dia. Jadi bukan baru dimulai, jadi waktu itu saya memang ngobrol dengan Bu Ayu, bukan baru sekarang dia tahu, tapi dia tahu mata kuliah apa yang diambil dari kampus lain atau kampus ini, tapi yang sesuai dengan yang dibutuhkan oleh dia. Bukan sekedar angka, skor A, B, C, D, tapi dia nggak tahu untuk apa sebetulnya. Tapi dia tahu, saya walaupun saya Wapperta, saya akan ambil misal saja mata kuliah ini yang ada di agrobisnis atau mata kuliah ini yang ada di hukum. Kenapa enggak gitu ya? Justru dia yang penting untuk menunjang aktualisasi diri dia. Nah, di sini sudah aktual. Kalau bisa di sini dia mulai menampilkan semua ide-ide dia yang improvement, yang inovasi di sini. Jadi di sini bentuk-bentuk penghargaan kalau bisa didorong oleh para dosen tidak hanya di dunia kampus, tetapi dunia luar, keluar mereka. Ya keluar menampilkan prestasinya, karyanya, sehingga menimbulkan pada diri anak ini image yang positif tentang diri dia dan karirnya dia. Jadi di sini penting bahwa dia di sini upaya mewujudkan ini ya. Mereka mewujudkan ide-ide pengembangan metode di fakultas, pengembangan apapun sebagai agen pengubah. Karena mahasiswa ini agen sosial yang berfungsi mengubah sesuatu ke yang baru. Nah, itu adalah aktualisasi diri. Jadi di sini yang penting dalam aktualisasi. Dan P1, P2, P3 bukan berdiri sendiri. Kalau kita memegang suatu dosen sebagai dosen wali, kelompok mahasiswa itu, maka P1, P2, P3 itu harus menjadi jenjang yang dimana mahasiswa sudah bisa mempunyai gagasan apa yang diinginkan pada akhir dengan karya-karya seperti apa. Jadi P1, P2, P3 bukan kotak-kotak, tapi saling terikat satu sama lain sehingga menjadi dewasa, muda, yang mandiri, yang penuh dengan ide dan dengan life skill, cekatan tadi. Ya. Mungkin itu, dan terakhir ini kalau tidak salah, bagaimana kita menyusun program mahasiswa. Di sini ada 3 yang penting. Pemahaman tugas perkembangan. Di semester 1-2, semester 3-4-5, 6, lalu 7-8. Jadi di sini kenapa sih pengenalan? Ya karena mereka baru remaja. Di sini kenapa eksplorasi? Ya karena sekarang akan meniti ke dewasa muda. Kenapa ini aktual? Ya karena dia akan sebentar lagi terjun ke masyarakat. Maka itu yang kita harus tahu tugas perkembangan. Lalu pemahaman zaman. Kita nggak bisa selalu terpatok pada zaman yang lalu. Tapi kita harus ke depan. Mahasiswa ini diajak untuk berbicara ke depan. Nah, yang penting di sini, domain yang merupakan tempat di mana mahasiswa bisa berkarya, itu adalah mencakup akademik, melalui perilaku sosial, organisasi, olahraga, kesenian, semua program bisa dicapai untuk aktualisasi diri dia, baik akademik maupun non-akademik.
tugas konselor di sini pada mahasiswa itu adalah coaching. Ya, jadi sebagai expert. Kenapa dosen harus sebagai expert? Expert memahami dunia mahasiswa. Itu. Lalu expert memahami dirinya sendiri sebagai konselor. Sebelum menjadi konselor, kita harus kenal siapa diri kita. Who am I? Sesudah kita tahu diri kita, maka kita akan tahu who are they? Siapa mahasiswa itu? Ya, jadi kita sendiri harus membuka diri kita itu sebagai konselor. Jadi tidak hanya sebagai konselor saja, tapi sebagai fasilitator. Jadi ahli tentang perkembangan mahasiswa, ahli tentang dunia sekarang yang ada, dan juga sebagai fasilitator pada mahasiswa, bukan mahasiswa diberi, tetapi dia harus memfasilitasi, harus menjadi trainer dan supporter melalui coaching. Jadi harus ada metode coaching sekarang, dan kemudian harus menjadi manajer. Dia yang mengontrol, dia bilang bagaimana perkembangan mahasiswa ini. Metode yang digunakan di dalam konselor atau pengembangan mahasiswa bisa empowerment, memberdayakan mahasiswa itu dengan apa yang dia miliki, enable, memfungsikan mahasiswa kemampuan yang dimiliki, encouragement, selalu mengembangkan, dan enrich, mengayakan. Mungkin dosen juga perlu cerita pengalamannya yang lalu ketika dia mencapai karirnya itu, karena menjadi contoh. Kan tadi cinta itu contoh. Jadi anak tuh bisa, mahasiswa tuh bisa melihat apa yang dilakukan oleh dosennya. Terakhir engagement, dia aktif sendiri. Ya kebetulan sekarang kan self discovery metodenya. Nah itu bisa apa yang dia temukan dibawa ke kelas, lalu dibicarakan, dan semua yang saya belum lihat itu adalah mungkin ada museum mahasiswa yang dimana karya-karya mereka itu di situ. Nah itu satu penghargaan yang besar. Ya. Nah, saya pikir itu sebagai pembuka untuk kita berdiskusi. Jadi apa yang tadi peran dari dosen, baik sebagai konselor, itu sebagai ahli, fasilitator, trainer, supporter, dan sebagai manajer. Ya, kemudian juga dia harus mengembangkan metode-metode itu di dalam tidak hanya pendidikan, tetapi dalam kegiatan sehari. Empowerment, encourage, enable, enrich, dan engagement. 3P itu tadi harus berkesinambungan satu sama lain. Dan harus sesuai dengan budaya Indonesia, budaya universitasnya sendiri, itu harus ada tercermin di dalam P1, P2, dan P3. Saya rasa ini dulu barangkali yang saya sampaikan untuk kita berdiskusi sebagai bahan diskusi. Kami persilahkan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Prof. Yuke, luar biasa pencerahannya. Sangat bermanfaat untuk kita semua. Jadi bisa kita simpulkan dari apa yang diutarakan oleh Prof. Yuke, bahwa kita sebagai dosen, sekarang sebagai dosen penggerak, dosen wali, maupun dosen penasehat akademik harus bisa berperan sebagai ahli, sebagai fasilitator, sebagai trainer dan supporter, dan sebagai manajer. Dengan metodenya bisa empowerment, enable, encouragement, engagement, enrich, dengan bisa mempersiapkan generasi cekatan, yaitu cerdas, mempunyai emosi yang positif, mempunyai keterampilan sosial pada asli teknologi, yang adaptif dengan mempunyai nilai manfaat untuk kehidupan kita. Jadi pada dasarnya kita mudah-mudahan bisa mensukseskan, mengarahkan, mengantarkan generasi mahasiswa kita untuk menjadi generasi yang cekatan. Baiklah Bapak Ibu hadirin sekalian, untuk mengefektifkan waktu, karena waktu kita hanya dibatasi sampai jam 11, kita buka saja diskusi. Termin yang pertama, Bapak Ibu,
Mangga dipersilahkan. Mungkin yang pertama kita batasi dulu 3 penanya ya. Prof, mangga Bapak Ibu. Mangga, silakan. Ya. Mangga, silakan. Mangga. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Boleh, Bu? Pak Boleh. Rektor, mangga Pak Rektor. Pertanyaan pertama dari Pak Rektor. Terima kasih Bu Moderator, terima kasih Prof juga. Setelah saya mendengar, menyimak, memperhatikan presentasi Prof Yuke, ada sebuah penyesalan. Kenapa saya dulu nggak masuk ke psikologi ya? Sangat menarik ilmunya ya, walaupun itu hanya secuil dari Ibu padahal. Oh, Ibu sudah banyak sekali ya ilmunya. Jadi saya karena memang begitulah pertanyaan saya gitu ya Bu ya. Saya tertarik dengan P3M tadi. Tugas dosen kalau kita melihat P3M sungguh sangat berat ya, Bu ya. Apalagi itu di P yang kedua, Bu. Ya. Ibu sangat luas sekali, sangat dalam sekali menjelaskan tentang eksplorasi. Padahal saya rasanya sudah cukup 35 tahun jadi dosen, tapi kalau seperti itu, waduh, berat sekali untuk mengeksplor mahasiswa itu. Nah, pertanyaan saya, rasa berat itu untuk P2, bisakah itu didelegasikan kepada sebuah unit organisasi? Ada struktural. Bisakah tugas eksplorasi itu tidak dibebankan semuanya ke dosen, tetapi membentuk sebuah struktur organisasi, misalkan pusat pengembangan karir. Itu yang sedang dirumuskan dalam statuta di Unmabu itu ya. Nah, itu. Supaya kelihatannya beban dosen kalau bagaimana mengeksplor mahasiswa seperti yang dikemukakan oleh Prof, rasanya luar biasa sekali beratnya. Yang kedua, itu pertanyaan yang pertama. Yang kedua adalah kalau contoh-contoh eksplorasi yang di P2 itu yang dikemukakan oleh Prof, itu sebetulnya kebanyakan di organisasi mahasiswa, Bu ya. Organisasi mahasiswa. Jadi artinya organisasi mahasiswa ini merupakan wahana untuk bisa mengekspresikan itu ya. Jadi artinya tidak hanya IPK 4,0 segala macamnya Bu ya di situ ya. Artinya bahwa bagaimana peranan mengefektifkan Ormawa jangan sampai terjerumus ke hal-hal yang terlalu ke politik, terlalu ke apa gitu ya. Dari situlah sehingga barangkali P2 ini bisa didelegasikan kedua lembaga tadi. Yang pertama kepada secara struktural ada lembaga pengembangan karir, yang kedua kepada organisasi mahasiswa supaya eksplorasinya bisa dibagi-bagi gitu tugasnya. Yang ketiga, Prof, saya tertarik dengan cekatan dan cinta tadi. Itu barangkali yang saya akan akan siarkan itu ya tentang cekatan dan cinta. Walaupun di dalam PPT pertama dilarang untuk mengcopy gitu ya, tapi ya saya akan siarkan itu. Baik, terima kasih Prof, terima kasih Ibu moderator. Ya. Terima kasih Prof atas pertanyaannya. Bagaimana Prof? Langsung saja ya Prof ya. Boleh. Ya. Ya. Baik, terima kasih ini yang bagus sekali pertanyaan. Terima kasih Prof. Sutarman. Organisasi itu boleh saja, tapi yang penting di dalamnya paham di dalam organisasi
Memang ada Pak kalau ada yang namanya unit pengembangan karir. Apalagi kalau sudah masuk statuta misalnya ya, yang di dalamnya itu yang harus mempunyai kemampuan atau keterampilan, tidak sebagai bukan sebagai dia betul-betul memahami tentang dunia kemahasiswaan, dia tahu betul karier-karier yang ada di dunia luar, dan dia tahu pemahaman tentang program-program. Saya rasa itu bisa diinikan. Tapi kan inputnya dari para dosen ya, inputnya dari dosen untuk membuat program, karena setiap fakultas pasti berbeda-beda di dalam dunia kerjanya. Tetapi sekarang tuh bukan tidak mungkin satu dia sekolah di sini dunia kerjanya berbeda ya. Sekarang saya pikir sudah keluasan dari yang di tim karier tadi, unit karier tadi itu sangat penting. Menurut saya bisa saja dialihkan, tapi tidak lepas dengan peranan dosen yang wali. Ya, jadi itu menurut saya sih kolaborasi saja. Itu bisa kalau menurut saya Pak. Unit, dan sekarang ada kok unit pengembangan karier. Tapi jangan di ujung, memang harus dari mungkin unit itu yang nanti punya data tentang mahasiswa ya, perangkatan. Recordnya ada di situ, karena kalau tidak punya record ya susah untuk mengembangkan kariernya. Nah itu yang kerjasama dengan fakultas mungkin ya. Ada pusat, ada yang dengan fakultas. Karena yang lebih tahu dunianya pasti fakultas masing-masing ya. Nah, cuma kalau menurut saya itu bisa dilakukan, Pak. Kemudian organisasi, saya sangat setuju Pak, organisasi mahasiswa. Itu pernah waktu saya pembantu dekan 3 dulu Pak tentang kemahasiswaan. Saya sangat sekali terini dengan mahasiswa. Membentuk tim kerja, tidak perlu kita training gitu ya, training dulu untuk mahasiswa, nggak perlu. Mereka membentuk organisasi waktu itu Malam Kesenian yang diikuti oleh seluruh mahasiswa. Yang menari itu adalah mahasiswa, tapi tidak boleh minta dana dari luar segala. Mereka harus menggunakan apa yang dimiliki oleh mereka. Itu waktu itu saya bilang syaratnya adalah apa yang harus dimiliki mereka untuk mengembangkan kreativitas. Ya, jadi mereka untuk mengembangkan tim kerja mereka, sehingga mereka membuat musik, lalu membuat teater ya yang dimusikan oleh mereka paduan sehari. Di situ kelihatan timnya tuh bergerak mereka. Nah, itu melalui sekarang BEM mungkin ya. BEM-nya kita hanya melihat saja, biarkan mereka yang bergerak, sehingga mereka yang punya pakaian ini tuh dibutuhkan ini mereka saling tukar. Jadi betul-betul teamwork, tapi bukan hanya satu angkatan, itu benar-benar seluruh angkatan ikut dan menari di seluruh panggung, dan yang menontonnya para dosen, tendik, kemudian tendiknya boleh ikut oleh mereka, dosen boleh ikut. Kalau ada yang main piano pada waktu itu dosennya, tapi diramu oleh mereka. Nah itu berkonsultasinya, berdiskusinya ada dosen. Biar gimana mereka, biarkan mereka bereksplor, tapi tetap ada dosen kalau mereka datang untuk meminta pertanyaan. Jadi waktu itu ada dosen pendamping di bidang kesenian, dan kesenian itu yang mendampingi mereka, tapi diberi kebebasan pada mereka. Itu melalui organisasi Senat waktu itu, jadi BEM lah pada waktu itu ya. Nah jadi menurut saya sangat bisa Pak. Jadi tidak perlu ada training. Disitulah kita lihat tim kerja, lalu kita melakukan evaluasi, bertanya kepada mereka apa pengalaman yang dapat dari mereka. Itu muncul tuh yang namanya leadership, terus siapa yang menjadi ketuanya. Itu adalah kelihatan saling mendorongnya, lalu ditanya pengalaman mereka mendapat apa dari hal itu. Terus apa yang penting yang harus ditumbuhkan di dalam kehidupan mahasiswa untuk mengaktualkan dirinya. Jadi saya sangat setuju bahwa organisasi mahasiswa bisa dipakai sebagai wadah untuk pengembangan beberapa program. Ya, misalnya studi wisata dan sebagainya untuk ke alumni-alumni, penghubungan dan sebagainya, itu bisa dilakukan oleh organisasi. Saya rasa bisa sekali.
Itu ya Pak ya duanya. Baik, Kalau- terima kasih Prof. Ya. Kalau Cekatan Cinta, terima kasih Pak. Kalau mau disebarluaskan. Ini Pak, terus terang, saya bilang jangan di copy, sebetulnya bukan apa-apa Pak. Pernah saya lihat tuh kok pernah di copy kok pas punya saya, tapi saya melatih untuk mereka untuk menghargai karya orang. Itu aja Ya. sebetulnya. Setuju Prof, setuju. Karya orang izinlah minta gitu ya. Itu saja sebetulnya. Terima kasih Prof, terima kasih. Sama-sama Terima Prof. kasih. Ya, terima kasih Prof juga. Luar biasa. Pak Rektor, mudah-mudahan pusat pengembangan karir di UNMA juga segera terrealisasi ya Prof, karena ini juga Amin. salah satu bentuk akselerasi pencapaian IKU yang pertama barangkali ya Pak Jaka. Ya. Ya, nanti pengen tahu ya. Nanti mau tanya ke Prof. Sutarman sama Ibu Ayu. Mudah-mudahan tercapai. Iya, amin, amin, Prof. Untuk acara yang ketiga, Prof, nanti bisa dibuktikan. Iya, Prof. Senang sekali. Baik, Bapak Ibu hadirin sekalian, pertanyaan selanjutnya, mangga ini dari 90 peserta. Ini alhamdulillah pesertanya banyak. Kelihatannya pertanyaannya pun harus banyak juga ini. Mangga khusus dari Bapak Ibu dosen agribisnis ini barangkali terkait dengan program PKKM-nya yang akan memberikan konseling pada mahasiswanya, mangga. Assalamualaikum, Bu. Izin, Bu. Iya, boleh. Oh iya, mangga Pak Jaka. Silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Dekan, Bu Moderator. Izin bertanya, Prof. Yang pertama agak sedikit global, bahwa di dalam perguruan tinggi ada input juga ada output, begitu ya, Prof. Tidak bisa dipungkiri bahwa mahasiswa juga tergantung kepada SDM di perguruan tinggi, itu tergantung kepada input, begitu. Nah, input mahasiswa ya pasti berasal dari sekolah-sekolah sebelumnya, begitu. Apakah itu dari high school atau dari junior high school, dari elementary school. Yang saya ingin coba tanyakan ke Ibu, ke Prof, sejauh mana sebetulnya memang di elemen mana begitu yang kira-kira memang berdampak besar terhadap kehidupan. Di mahasiswa ini kan dewasa muda begitu ya Bu ya, dewasa muda, tetapi juga tadi kalau kita bicara input, apakah di high school atau di elementary school atau di junior high yang memang akan berdampak terhadap kualitas SDM yang ada di mahasiswa begitu Bu. Saya agak sependapat tadi dengan Pak Rektor bahwa memang sekiranya itu menjadi tugas dosen wali, mungkin alangkah beratnya begitu, karena melihat bahwa sisi input itu, Prof, ya sisi input dari sebelumnya begitu. Apalagi kita yang perguruan tinggi di daerah, inputnya mungkin tidak sebaik input mahasiswa yang ada di perguruan tinggi besar di perkotaan begitu. Mohon pandangan Prof mengenai ini, sehingga nanti apakah bagaimana mengefektifkan khususnya di Universitas Majalengka ini untuk melaksanakan P3M dan untuk mendukung PKKM Kampus Merdeka ini, Prof. Saya pikir itu aja intinya, Bu Dr. Ayu. Terima kasih. Terima kasih Pak Jaka. Langsung saja ya Prof ya. Mangga Prof ya. Baik, terima kasih Pak Jaka atas pertanyaannya. Sebetulnya pertanyaannya sangat bagus. Input artinya itu kan masuk dari SMA atau SMP dan sebagainya ya. Begitu kan ya Pak Jaka? Betul. Nah, kalau menurut saya sebetulnya bukan mana yang penting, semuanya penting. Kalau menurut saya mulai dari TK, SD, SMP, SMA, semuanya penting. Kalau menurut saya, sehingga kualitas dari pendidikan yang di bawah ini memang akan menentukan akan berdampak terhadap
dia mengambil pendidikan selanjutnya. Tetapi karena memang kondisi seperti ini sebetulnya dan dia punya potensi dan makanya kita harus kenal potensi yang dia miliki bisa saja dikembangkan, Pak. Jadi tidak selalu bahwa kita tergantung di bawah, oh ya kayaknya seperti ini, tetapi sebetulnya kondisi seperti ini bisa terjadi, tapi karena dia masuk ke dalam dunia perguruan tinggi kita, maka kita wajib untuk mengetahui potensi-potensi apa yang dia miliki sehingga tetap masih bisa dikembangkan. Ya, walaupun saya sependapat bahwa bawah itu pasti pendidikan sebelumnya itu berperan terhadap kualitas dari yang kita terima, ya. Tetapi kan kita jangan sangat tergantung pada pendidikan akademik yang formal. Tetapi karena kalau abad 21 itu kan learning how to learn. Bagaimana kita belajar bagaimana belajar. Jadi harus ditanamkan pada mereka self discovery melalui teknologi yang sekarang. Asal kita tahu potensi yang dimiliki oleh mereka, maka kita bisa mengembangkan metode yang tadi self discovery tadi, yaitu itu yang makna student learning itu, yaitu kita bukan belajar dia harus begini. Mereka harus mencari sesuatu yang kita sampaikan dengan kemampuan dia sendiri melalui apa saja, bisa melalui buku, melalui alam, melalui apa saja, melalui diskusi, sumbernya dari mana saja. Nah, mereka belajar bagaimana belajar. Itu yang sekarang pada abad ini. Ya, learn how to learn misalnya. Bagaimana kita belajar? Nah, itu adalah self discovery. Nanti bahan yang mereka bawa bisa dibawa ke kelas, lalu kita bisa berdiskusi. Nah, jadi kalau kita tahu potensi mereka, kita bisa kembangkan karena sekarang itu adalah pendidikan sekarang itu tidak tergantung saja di kelas. Tetapi dengan self discovery, walaupun dulu mungkin ada pengalaman seperti ini, kita bisa ubah di dunia perguruan tinggi, yaitu mereka dengan mengembangkan potensi yang dia miliki melalui belajar bagaimana belajar. Jadi menurut saya tidak berdampak, tapi kita tidak sangat tergantung kepada yang ada. Itu tantangan kita untuk mengembangkan mahasiswa sesuai potensinya. Nah itu, apalagi mungkin dengan bebas kampus merdeka ini ya. Nah mereka diberi kesempatan untuk mengemuka, mengekspresikan apa yang dimiliki. Asal mereka tahu kaidah-kaidah ilmu, etikanya, itu yang penting ditanamkan kepada mereka. Menurut saya itu. Itu Pak Jaka mungkin. Terima kasih Prof. Ya sedikit menimbali Bu Dekan. Ya, mangga saya pikir ini selaras sekali ya Pak Rektor dengan apa yang sedang kita rencanakan ya Prof ya. Saya pikir di kampus kita memang CDC Career Development Center itu akan sangat mendukung itu ya Prof juga ya. Betul. Akan mendukung itu dan kalau Pak Rektor mungkin juga di eselon yang lebih tingginya juga mungkin saya pikir dibutuhkan Prof untuk mendukung ini terkait dengan kemahasiswaan ini. Ya betul. Jadi itu center itu bagus Pak. Ya. Nuhun Prof. Atau nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Pak Jaka, terima kasih atas pertanyaannya. Mudah-mudahan apa yang disampaikan Prof Juke bisa mempercepat juga ya keinginan-keinginan, tujuan-tujuan, harapan-harapan dari Universitas Majalengka terkait dengan kualitas lulusannya. Baik Bapak Ibu hadirin sekalian, mangga dipersilahkan pertanyaan terakhir untuk termin pertama. Ibu. 91 orang. Oh mangga, Ibu Yuki ya? Ibu Yuki. Mangga, Ibu Yuki dari FISIP ya? Oke. Ya, mangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Prof Juke yang saya hormati Pak Rektor dan Bapak Ibu sekalian, kebetulan saya yang membuat program bimbingan konseling di Universitas Majalengka, jadi
sangat tertarik gitu dengan metode P3M yang dikemukakan oleh Prof barusan. Yang akan saya tanyakan kaitannya dengan seperti ini, Prof. Apakah metode P3M ini termasuk pada layanan dasar bimbingan dan konseling? Kalau misalnya termasuk pada layanan dasar dari bimbingan konseling, yang akan itu metode bimbingan konseling seperti apa yang harus kami terapkan pada mahasiswa kami yang sangat beragam. Seperti itu mungkin, Prof, pertanyaan dari kami. Yang dimaksudnya apa, Bu Yuki? Apakah metode P3M ini termasuk pada layanan dasar dari bimbingan dan konseling? Kalau ya, dan metode layanan dan metode bimbingan dan konseling seperti apa yang harus kami terapkan pada mahasiswa kami yang beragam di Universitas Majalengka. Ya, seperti itu. Ibu, kalau P3M ini hanya model ya Bu ya. Jadi Ibu mau terapkan di BK, barangkali Ibu bikin program apa dulu untuk anak yang baru masuk, apa dulu untuk lalu yang ketiga, empat, itu boleh-boleh saja, bisa. Nah, jadi kalau konseling tidak selalu harus, kalau BK itu kan tidak selalu harus konseling satu-satu, bukan? Bisa saja Ibu membuat suatu program. Iya, itu layanan klasikal berarti. Ya, coaching bisa, ya metode coaching bisa. Terus metode grup diskusi bisa. Terus semua metode bisa digunakan sesuai dengan tujuannya. Ya, jadi kayaknya orang suka pikir kalau BK pasti harus konseling gitu ya. Ya, konseling salah satu. Tetapi kalau sebetulnya kalau mau mengembangkan mahasiswa itu tidak hanya yang bermasalah, tetapi mengembangkan selalu itu metode apapun bisa digunakan. Yang sekarang berkembang adalah metode coaching dalam kehidupan. Ya, metode coaching, kemudian juga bisa grup diskusi, mereka boleh berdiskusi. Itu bisa digunakan di dalam konseling. Di dalam BK lah, di dalam BK, bukan dalam konseling, dalam BK. Nah, itu ada kan konseling grup juga ada. Kemudian diskusi, beda ya dengan diskusi. FGD bisa, coaching bisa, banyak Bu, bisa digunakan. P3 ini hanya menggambarkan model yang diisi oleh siapa institusi yang pakai. Misalnya BK yang mau mengisi, BK ini fungsinya apa? Ya, nah itu yang harus tahu. Kalau fungsi ini maka program ini yang akan dibuat untuk semester 1, 2, 3, 4, 5, 6 dan 7, 8. Bisa saja dibuat. Mungkin bisa kerjasama dengan tadi yang yang center tadi tentang karier itu sangat bagus menurut saya. Menurut saya itu Bu Yuki. Iya, jadi metode P3M ini lebih ke layanan responsif berarti ya, Prof ya. Jadi ke pencegahan sebelum anak misalnya melakukan hal-hal yang tidak kita inginkan. Dia bukan metode Bu, P3M ini model. Iya. Model pengembangan, ya model pengembangan yang mulai dari tahap 1, dari ya tahap 1 sampai tahap 3. Jadi ini pengembangan. Model pengembangan yang diterapkan dari layanan responsif mungkin seperti itu ya, Prof. Maksud layanan responsif apa ya? Layanan responsif itu layanan pencegahan dari bimbingan dan konseling. Bisa iya pencegahan, boleh dikatakan pengembangan itu pencegahan. Yang utama itu dia mengembangkan mahasiswa untuk mampu mengaktualisasikan diri. Apakah dia mempunyai masalah? Itu kita bisa berdua. Dia bisa menggunakan pengembangan dengan program yang kita bikin, lalu kita melakukan konseling terhadap pribadinya. Kan yang self awareness itu dia harus kenal tentang diri pribadi, kekuatan kelemahan yang dibawa oleh dia untuk studi di situ. Itu yang penting. Jadi kalau tadi mengatakan dia bermasalah, kenapa nggak bisa dikembangkan? Bisa saja dikembangkan. Programnya ada yang kita punya, tapi cara mengembangkan sesuai dengan apa yang terjadi pada anak ini. Saya pikir bisa. Iya. Iya, Prof. Nanti programnya boleh nanti saya diskusi dengan Prof untuk program layanan BK yang sendiri.
Baik, terima kasih Bu Yuki. Terima kasih, Prof. Terima kasih Bu Yuki. Nanti mohon izin ya Prof Yuke, nanti barangkali Bu Yuki bisa konsultasi lebih lanjut. Nanti saya kasih nomor Prof ya. Boleh, boleh. Ya. Silakan. Ya, baiklah Bapak Ibu hadirin sekalian, termin pertama sudah selesai untuk diskusi ini, tetapi kita masih bisa membuka termin kedua untuk diskusi dan tanya jawab. Masih ada waktu kurang lebih 10 menit. Bisa 1 atau 2 orang penanya. Mangga. Pak Dekan Feb, mangga Pak Dekan Feb. Pak Dekan Feb, mangga. Ada? Mangga. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Bu Ida ya, Bu Ida, Iya. Ibu Kaprodi Agribisnis, mangga Bu Ida. Baik, terima kasih. Masih di Cianjur, Bu? Enggak Pak, ini lagi ke Majalengka dulu karena ada beberapa berkas yang ditinggalkan di sini. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Yang saya hormati Prof. Yuke, Pak Rektor dan juga Bu Moderator. Terima kasih atas kesempatannya. Ini adalah kesempatan yang sangat baik, terutama ini merupakan adalah salah satu pendukung daripada program daripada program pencapaian IKU untuk meningkatkan kualitas lulusan Prof. Ini saya sebagai Ketua Prodi Agribisnis Prof, ini dalam pencapaian IKU kualitas lulusan tentunya di sini model daripada P3M ini memang mengcover apa yang menjadi kebutuhan kualitas lulusan kalau menurut saya, dan memang sepakat apa yang disampaikan oleh Prof tadi terkait dengan kita sebagai di semester pertama atau semester pertama dan kedua itu merupakan self awareness gitu kan, di mana harus bisa menjudgment gitu dengan berbagai karakter mahasiswa untuk pencapaian apa yang menjadi visi misi jadi suatu program studi gitu, Prof. Nah, di sini berarti kita harus bagaimana menjudgment mahasiswa yang baru masuk ke kita untuk menyamakan mindset-nya gitu kan. Dan kita memiliki tugas untuk mereka bahwa mereka harus memiliki pengembangan sesuai dengan kemampuannya. Mungkin seperti itu, Prof. Namun yang saya ingin tanyakan lebih detail, bagaimana kita untuk memotivasi mereka yang memiliki misalkan mindset, bukan mindset sebetulnya, kalau keterbelakangan bukan juga, Prof. Terkadang kita dihadapkan pada suatu mahasiswa yang memang memiliki latar belakang misalkan broken home gitu kan, kemudian sulit untuk move on, untuk menyamakan bahwa dia itu masih harus mengembangkan dirinya dengan berbagai permasalahannya. Itu mungkin, Prof. Itu mungkin pertanyaannya. Terima kasih, Prof. Ya. Jadi berarti ini, terima kasih Bu Ida. Ya. Jadi ini berarti bagaimana menangani anak-anak yang bermasalah, yang tidak bisa move on untuk mengembangkan dirinya, begitu? Nah itu gitu, Prof. Ya. Pertama gini, kalau pengalaman saya saja ya menjadi dosen wali. Pertama mereka harus bercerita masing-masing tentang keluarganya, terus saya tanya izin ke mereka, boleh nggak teman-teman Anda dengar? Kalau ada yang bilang nggak mau Bu, saya hanya mau sama Ibu, oke. Tapi kalau bilang boleh Bu, boleh. Nah itu terjadi, mereka saling kenal tuh ya. Nah sesudah itu, kalau mereka nggak mau, boleh kita dengan kita sendiri saja. Yang penting kita tahu latar belakang mereka seperti apa. Itu pengalaman yang saya lakukan ya tahapnya. Dan sesudah itu kita tahu dengan kondisi mereka, kita kelompokkan. Mana yang punya masalah, mana yang tidak, mana yang yang tidak ada masalah, atau yang setengah masalah, atau yang bermasalah. Itu saya kelompokkan. Jadi mana yang mesti kita perhatikan adalah yang ini, yang ini, yang ini. Nah kemudian sesudah itu selesai, maka dibentuk oleh saya teamwork antara mereka. Antara kan kita dosen tuh pegang 15 mahasiswa ya sampai selesai. Jadi dari semester 1 sampai mereka lulus. Nah, kemudian mereka teamwork.
Jadi Ibu pegang mereka yang pandai-pandai, yang kelihatan ini, tidak masalah. Nanti kelihatannya udah semester 1, semester 2 tuh yang pandai-pandai mulai dikumpulin. Mulai Ibu ajak bersama untuk mendorong teman-temannya yang lemah. Karena saya suka bilang, kamu senang temanmu drop out semester 4, kamunya laju terus sendiri. Nanti dia bilang, baru mereka, nanti. Jadi teamwork dibangun. Mereka saling mengingatkan. Nah, membantu yang tadi motivasi yang kurang tadi itu, yang motivasi kurang ataupun yang punya bermasalah untuk dibangkitkan. Tetapi kalau mereka ingin hanya dengan kita untuk konseling, kamu nggak apa-apa. Sebagai kita tim pendamping, sebagai dosen wali. Nah, terus kemudian sebagai dosen wali ya. Nah, sebab kalau ada permasalahan yang psikologis yang berat, kita punya aturan sendiri harus dikirim ke TPBK. Jadi kirim dulu nanti kita. Jadi walaupun kita psikolog, tapi aturannya kalau di Unpad itu harus dikirim ke TPBK fakultas atau TPBK pusat. Jadi ada itu masing-masing fakultas punya TPBK. Nah, jadi semua fakultas ya. Jadi kemudian dikirim. Nah, kalau kita bisa handle selama itu boleh. Nah, jadi di situ, Bu. Jadi artinya memotivasi tidak selalu harus dari kita. Kita kembangkan satu iklim dengan mereka untuk teamwork. Nah, nanti ketika ngisi untuk kan tiap awal semester kita ngisi sama-sama IPK dan sebagainya, itu ditanya kita kesulitannya apa. Nanti temannya bilang, aku jago di situ. Nanti boleh deh kita tentir, gitu. Kita belajar bersama. Nah, disitulah menumbuhkan supaya dia melihat orang lain, membantu orang lain yang memerlukan. Tidak selalu harus kita, Bu. Nanti kita ngobrol dengan anak yang mau membantu kita itu. Coba kamu sebagai teman, ini apa yang kamu lakukan. Nah, nanti mereka lihat temanmu yang ini IPK-nya kurang. Pernah saya mengalami satu anak yang IPK-nya dari 2, sekian menjadi 3, sekian itu teman-temannya, Bu. Teman-temannya membangkitkan dia. Karena kalau kita nanti dia kira kita nasihat gitu ya. Nah, nanti teman-teman itu. Jadi teamwork, Bu. Di dalam dosen sebagai dosen wali ditumbuhkan gimana tumbuh mereka empati pada teman, lalu dia mensupport temannya, berbagi dengan teman, itu bisa ditumbuhkan melalui kelompok diskusi. Kecuali dia harus ditangani secara psikologis oleh TPBK. Itu kita kan yang tahu perlu atau enggaknya sebagai konselor. Mungkin konselornya yang peka untuk apa ini dikirim atau enggak dan sebagainya. Itu Bu Ida. Baik, Prof. Terima kasih loh, Prof. Terima kasih Bu Ida dan Prof. Yuke. Barangkali Bapak Ibu masih bisa ada satu lagi aja untuk pertanyaannya. Mangga, tadi Pak Dekan Feb, mau Pak? Bapak Ibu, masih ada waktu 5 menit lagi. Assalamualaikum, Bu. Mangga Pak Umar, Pak Umar Dhani ya. Terima kasih kesempatannya, Ibu moderator. Kemudian untuk Prof. Yuke, selamat siang, Bu. Selamat siang. Paparannya sangat luar biasa bagi kami karena ternyata dengan MBKM yang sekarang, kemudian tadi menyimak dari Ibu, ternyata banyak yang kesesuaiannya, Bu. Luar biasa. Terutama yang di pengembangan yang nomor 5 dan di semester 5 dan semester 6 ternyata sangat sesuai ya. Kegiatan-kegiatan di MBKM seperti magang atau pengenalan dunia kerja itu ternyata di Prof. Yuke sudah dibahas. Itu sangat luar biasa. Nah, yang ingin kami minta pengalamannya dari Ibu, bagaimana cara menumbuhkan growth mindset itu di mahasiswa, Bu. Itu saja barangkali. Terima kasih, Prof. Ya.
Ini pertanyaan sangat bagus sekali, mengembangkan growth mindset pada mahasiswa. Nah, di situ kan ada beberapa ya Pak ya, ada tantangan, ada situasi yang tadi saya sampaikan. Itu Bapak bisa memilih di situ. Misalnya mau memberikan situasi, ya, Bapak menciptakan situasi apa, ya, supaya mengembangkan tuntutan tadi sebagai growth mindset. Nah, di situ kan mungkin Bu Ayu masih bisa ditayangkan nggak yang ini ya? Oh iya. Nanti Yang growth mindset. Oke ya, baik Bu. Supaya saya memberikan contohnya. Bentar Bu. Ya. Mohon maaf Pak Nur bisa Pak Nur di Pak Nur ya nanti. Pak Nur. Ya, di scroll Pak Nur. Harun. Ya. Yang growth mindset terus. Yang sebelumnya. Kayaknya ini. Nah, ini. Terusan. Ya. Balik lagi. Pak Umar, ini bisa kita lihat situasi Pak Umar. Ya, Prof. Ya, Prof. Nah, untuk ke arah ini. Misalnya saja kita tantangan. Nah, kita bisa menciptakan materi-materi yang menantang dia untuk belajar gitu ya, untuk mencari sendiri. Lalu kemudian berdiskusi dengan orang lain. Nah, nanti hasilnya itu mereka menyampaikan di kelas misalnya, atau di manalah menyampaikan di kelas dengan pemikiran mereka. Biarkan mereka mencari sendiri, itu tantangan. Nanti kita lihat, nanti bisa kita di sini dia belajar menghadapi kritik dari teman, menghadapi masukan dari teman dan sebagainya. Ya. Nah, jadi di sini adalah situasi tergantung mana yang mau dikembangkan oleh Pak Umar. Berikanlah sesuatu yang sesuai dari sini. Mau mengembangkan supaya dia bisa untuk menerima kritik misalnya ya. Nah, kita bisa menciptakan sesuatu yang dia presentasi, mendengarkan masukan orang lain, atau juga yang ada bisa memberikan kritik dan sebagainya. Jadi situasi-situasi bisa diciptakan oleh kita, apakah melalui kurikulum atau disatukan dengan materi kita. Ya, pembelajaran, apakah materi-materinya disesuaikan dengan pembelajaran atau bebas, itu terserah dari kita mau yang mana mengembangkannya. Ya, misalnya dia supaya usaha. Nah, kita apa yang bisa kita ciptakan? Situasi-situasi atau aktivitas apa yang mencoba mereka berusaha untuk mencapai sesuatu. Jadi yang tengah ini bisa kita ciptakan apakah hidden kurikulum atau bersama dengan kurikulum atau betul-betul eksplorasi bebas, itu sangat tergantung dari tujuan dari dosen mau mengembangkan apa dari growth mindset-nya. Itu Pak Umar. Iya. Terima kasih Prof. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Umar. Pertanyaannya itu bagus sekali. Sekarang sudah ada buku tuh yang buku masuk pengembangan melalui di kelas. Ya, memang masih untuk high school, tapi menurut saya contoh-contohnya bisa kita lihat dan kita bisa bentuk sendiri mungkin. Itu bisa yang mulai bisa dosen wali, bisa dosen kelas, bisa PBBK, bisa karier, tergantung mau mengembangkan apa. Tapi growth mindset perlu dimiliki oleh mereka sehingga mereka tidak lebih putus asa, tapi mereka terbuka terhadap tantangan, usaha, hambatan, dan sebagainya. Baik, itu terima kasih. Terima kasih Bapak Ibu hadirin sekalian. Barangkali cukup sudah ya ini waktunya juga Prof. Sebenarnya barangkali masih banyak yang perlu kita diskusikan, tapi karena waktunya
Mudah-mudahan di lain kesempatan kita bisa berdiskusi kembali ya Prof ya. Jadi kita ambil beberapa poin penting dari diskusi kita pada hari ini, bahwa mahasiswa mengalami 3 tahapan pengembangan, yaitu tahap pengenalan, tahap pengembangan, dan tahap pengelepasan. Pada masa-masa itu, mahasiswa dihadapkan dengan tugas perkembangan yang dikaitkan dengan yang pertama adalah pengembangan karir, nilai-nilai moral, kemandirian emosi, kompetensi sosial, sehingga ini diharapkan bisa memberikan pemahaman tentang makna kehidupan. Ini tugas kita sebagai dosen, bisa sebagai konselor, sebagai fasilitator, sebagai trainer, sebagai manajer, sehingga diharapkan dengan adanya bekal pencerahan dari workshop kita pada hari ini bisa menginspirasi bagi kita sebagai dosen untuk menjadi konselor dan lain sebagainya. Itu barangkali harapan dari kami. Mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh Prof. Yuke benar-benar bisa bermanfaat untuk kita semua, dan juga memberikan support bagi program PKKM yang ada di program studi agribisnis Fakultas Pertanian Universitas Majalengka. Terima kasih banyak atas perhatian dari Bapak Ibu, terutama kepada Pak Rektor. Terima kasih banyak kepada Prof. Yuke dan Bapak Ibu yang hadir di sini, dan mohon maaf atas kekurangan pada kegiatan kita pada hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan lagi kepada pembawa acara, Bu Ulfa, mangga hatur nuhun. Ya, baik, terima kasih Ibu Dr. Sri Ayu Andaini SPMP atas sudah memandu jalannya acara workshop ini. Hadirin yang berbahagia, acara selanjutnya yaitu menyanyikan lagu Mars Universitas Majalengka. Universitas Majalengka, guru serta cerdas dan bangsa, dengan semangat gerakan langkah menuju cita-cita mulia. Universitas Majalengka, lentera masa depan, membangun jiwa, mengukir karya, demi kemuliaan bersama. Ayo kita melangkah, kibarkan panji kita, hambatan datang tanah, kita terjun bersama. Universitas Majalengka, lentera masa depan, membangun jiwa, mengukir karya, demi kemuliaan bersama. Universitas Majalengka, guru serta cerdas dan bangsa,
Baik, hadirin yang berbahagia, sebelum saya akhiri acara ini, kami persilakan Bapak Ibu untuk mengisi daftar hadir terlebih dahulu. Bagi yang belum mengisi, linknya sudah kami kirim di kolom chat. Baik, hadirin yang berbahagia, demikian seluruh rangkaian acara workshop telah kita laksanakan. Selaku panitia kami mohon maaf apabila banyak kekurangan. Mari kita akhiri acara ini dengan mengucap hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah. Amin. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.